Zero ya bikin video yang catatannya kok pakai pala bapak lupa yang ya untuk menunjukkan bahwa hal itu juga terjadi pada catatan guru saya di bab-bab terakhir di mana menghadapi keturunan-keturunan daripada anak lembu emas yang kemudian menggunakan politik identitas, yang kemudian berbanyak hal, yang kemudian menunjukkan kepalanya tinggi-tinggi dan membangun aliran-aliran agama yang juga ornamen-ornamennya seperti imam dan sebagainya kepalanya peyang ke atas. Oke, nah itulah sebutannya. Itu sebabnya saya menyamai bagaimana saya lintas dimensi. Saya di kekinian sekarang karena saya mencatat dan saya sedang titik lompatan bagaimana catatan guru saya juga memiliki kesamaan sebelum dia mati, dibunuh, dan catatan yang diambil berbeda dengan sekarang perkembangannya, di mana catatannya saya harus izinkan hilang tetapi punya alur yang sama dalam perbedaan tindakan. Kalau dulu dibunuh langsung, sekarang dibunuh karakternya, disembunyikan, diselewengkan, dan lebih kejam lagi karena dimatikan dengan sistem dan kebersamaan seiring dengan perkembangan waktu dan masyarakat. Tetapi sama pola dan cirinya dan jenis manusia munafiknya pun sama ajarannya. Nah itu dia, seru ya. Lalu apalagi yang kita mau bahas dan sama di dalam catatannya, ternyata catatannya itu menjadi penggalan-penggalan kisah yang disusun dalam tata yang kemudian diatur, dipresisi, akusisikan. Itu sebabnya Bible punya kisah dan punya pola dan pin-pin. Tetapi ingat, orang yang waras dia akan tahu tatanan, algoritma, dan aritmatika alam, di mana engkau berbicara tentang roh-roh jahat, tanda kutip, di mana engkau berbicara tentang Adam dan Hawa, tanda kutip, di mana engkau berbicara tentang emas, tanda kutip, ya kan? Semua ada tanda karena mereka yang membangun adalah orang-orang yang mengagungkan keemasan dan mencoba untuk menambang dan menguasai bumi dengan sistem bagaimana memperkaya diri tanpa mengindahkan kekayaan alam itu adalah disediakan untuk bersama. Itulah yang menimbulkan sudut miring yang kita sebut ujungnya adalah kekiamatan, di mana ketidakadilan kemudian dinarasikan dalam perang baik dan buruk, dan juga algoritma tentang pengikut, tentang mempelai, tentang leadership, tentang pengajar, tentang umat, tentang jemaat, tentang berbagai macam hal yang kemudian semuanya terpaut, ya kan? Itu adalah penggalan-penggalan daripada kisah bukunya yang kemudian dicampur dengan kisah-kisah kesaksian daripada antek-antek mereka yang ditempatkan melekat pada guru saya, yang kemudian catatannya seolah-olah berkata dukungan. Karena mengapa saya tahu? Karena hari ini saya membuli orang. Bukan membuli karena tujuan saya langsung, tetapi orang itu yang menunjukkan. Jadi kisahnya, saya jual kalung, ditanya, pernah ada yang laku? Ya, saya jawab, pernah, baru kemarin dibeli 100.000. Saya jawabnya apa adanya. Kebetulan dekat saya ada orang yang selalu ada dan dia selalu mengurus transportasi jasa lah, ya kan. Kalau ada turis dia tawarkan diri sebagai transport. Lalu dia tanya sama orang itu. Nah, begitu dia tanya sama orang itu, saya langsung klik. Kenapa? Tuh, kebudayaan mereka. Apa? Bukannya tanya sama yang asli, dia tanya sama yang gak punya. Bukannya orang malah percaya pada yang bawa semesta, malah dia tanya sama yang sama-sama pegang dewa. Lah, langsung saya tegur. Lah, lu kebiasaan ya. Dari ujung sampai ke ujung lu, kebiasaan lu kayak begitu. Kenapa? Lu nanya, udah dijawab sama yang asli punya. Iya, lu masih nanya sama orang dan lu masih cari kepercayaan dari orang. Lu gak percaya sama yang asli. Waduh, akhirnya membuka tabirnya sendiri. Dari situ malu mereka. Kenapa? Karena saya dengan jelas, itu kebiasaan. Kebiasaan apa? Kultur dan budaya engkau membangun.
Justru yang punya enggak dipercaya, yang nggak punya disembah-sembah, lalu dibuat kepercayaan. Aneh kan? Lu kepo terlalu. Nah, hal itulah yang terjadi ketika Anda tidak mengerti dan sudah terbudaya. Nah, budaya terkait dengan suku, bangsa terkait dengan agama, karena jalan cerita yang lebih luas. Itu sebabnya bangsa-bangsa terkait dengan keperpolitikan dan aturan-aturan berbudaya, suku, bangsa, ras, dan kemajemukan. Itulah definisi daripada jalannya sebuah perusahaan, pemerintahan, baik tingkat daerah dan pusat sampai negara sampai pada organisasi kebangsaan. Itu serupa dengan itu. Lalu bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Lalu bagaimana Anda mendidik anak-anakmu, dan bagaimana leadership yang kau miliki? Bagaimana pemimpin yang sebentar lagi engkau akan pilih? Dan apa menjadi dampak? Apakah di atas beban yang ada, apalagi kita masih sibuk ya kan, yang doyan pemerintahan karena carut marutnya akan membaca dan membahayakan mereka, akhirnya harus memilih waktu. Saya tidak peduli, itu urusan kalian. Yang saya tahu adalah saya harus punya panggung di mana orang bisa mulai sadar dan ikut, walaupun dia harus mengikis yang tidak baik yang sebelumnya dia ada. Tetapi karena hal itu tidak diinginkan dan coba dihilangkan, maka saya pakai cara yang lain, yaitu menyembunyikan diri. Kalian tahu bagaimana kalau sesuatu yang diperlukan menyembunyikan diri? Artinya banyak hal. Ke atas engkau hanya mimpi, kemudian pencerahan engkau hanya bermimpi, karena engkau akan teruk dan hanya berputar-putar di titik beban kekusutan. Kemudian anak-anak masa depan dengan pendidikan otak yang cemerlang, ya hanya catatan saja untuk diraih, nggak pernah bisa disampaikan dan tersampaikan. Itu sebabnya itu menjadi kaitan yang lebih banyak lagi. Oke, ini adalah sebuah catatan yang terakhir. Besok saya harus pindahkan cepat-cepat ke YouTube dan kemudian saya serahkan. Tetapi saya sudah buat akun. Saya mau buat akunnya apa? Emailnya kosong. Yang kemudian email yang lama Jero Wijero saya hapus. Terkait dengan saya hanya mencari tracking kemana arah buku. Sebab kemarin saya sudah katakan perpolitikan di negeri kita itu serupa dengan Mesir. Kemudian titiknya awal Genesis, yang kemudian saya bawa titik di kenusantaran dan Jesus bagaimana titik tengahnya dari Mesir, cerita tentang raja-raja Firaun teraplikasi secara sengaja maupun tidak sengaja. Itu nanti kita bahas lagi tentang bagaimana susunan bagaimana JF Kennedy dan juga almarhum Soekarno, kemudian dilanjutkan titik Soeharto menjadi poin yang penting. HAM, Osiris 32 membangun, tetapi terkait dengan kisah yang sebelumnya di mana ada kisah berdarah-darah di sana yang kira-kira sebentar lagi juga akan terulang karena ada sedikit clash di dalam kita yang kemudian pengulangannya sama. Itu sebabnya topik PKI-nya muncul, Trah Soekarno-nya muncul, kemudian hal-hal yang berbau ya masa-masa itu muncul semua. Lalu kita juga terkait dengan pengulangan-pengulangan yang penumpukan kekusutan kita memang ada di sana. Lalu bagaimana kita melihatnya, ya kan? Sedangkan kita sibuk mengulangi tanpa kita bisa melihat dan membawa bangsa kita. Hari ini saya menyanyikan lagu tentang Indonesia dalam mercusuar dunia, tapi lagu yang instan yang cukup didengar oleh orang-orang seputar. Bagaimana saya katakan, bangsa barat engkau akan bertekuk lutut bahkan sampai menangis darah kepada Indonesia, karena Indonesia punya warisan yang tidak akan pernah tergoyahkan. Jadi perahu penyelamat, jadi mercusuar dunia, jadi payung teduh bagi dunia. Anda mau ambil ilmunya agar bangsamu bisa memiliki kemampuan itu? Tidak mungkin, karena titiknya adalah Ang-on. Yang kemudian Ang-on itu menciptakan sebuah
panggung dan generasi yang punya kemampuan untuk membawa bangsanya seperti itu. Hanya bangsa Indonesia di titik NKRI harga mati yang tahun ini bangkit kembali. Sebelum tahun depan ya, tahun ini bangkit kembali kalau mau. Kalau tidak, tetaplah tenggelam dan mimpilah di siang bolong nggak juga, malam nggak juga, nggak usah mimpi lah.